Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar. Dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami start buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen, sama seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini, karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0.
kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper, ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haipon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk
memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama, menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen. Masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik. Bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida, dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah part
partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di
di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti. Meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimampatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian. Yance apalagi. Ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa
target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah,
Secara belak-belakan, Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. Dua di antaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada dua setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haipon dengan skor 2-1. Ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali terus. Ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik
di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tapares saat menghadapi Hougang nanti. Jadi PSM atau Tapares
mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya, umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya, harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya, kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan
pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PSM Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini
karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, dan lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh Marpan CS. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial, dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 3-5-2. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan
diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama, menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker
Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hougang nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi
yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimampatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya, harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya, kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga
Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tavares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tavares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM. Wakil dari Singapura ini di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya,
Dua penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, dan lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. Dua diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada dua setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR CS. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain
sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenso Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi
apa ya, menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya, umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya, harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya, kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah.
atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan
bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial, dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya, Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 3-5-2. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin.
Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali terus. Ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya
namun kami memprediksi Saiga Srop akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hougang nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan
manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimampatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi. Ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin.
Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang
cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian dua penopang di tengah ini ya, dua penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. Dua di antaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada dua setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR CS. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen. Masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik. Bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava
dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat
Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya, harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin
menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PSM Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja
sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar.
Seperti biasa, Tapares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf.
Juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yaakob Sayuri. Yaakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tavares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya, dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki
skill dribbling yang cukup bagus itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti. Meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian. Yance apalagi. Ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hogang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hogang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hogang United di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0
Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia di Iwayan Dipta PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen sama seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema
eh, andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper, ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen. Masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman
dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dava Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dava Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenso Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu
Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya, harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini
perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang
ini kan menjadi momen yang pertama yang ada. Dan saya senang karena jernih bisa kita diskusikan bersama bahwa pada akhirnya kita ingin mengukur kekuatan yang kita miliki. Koalisi Indonesia Maju ini yang terdiri dari sejumlah partai politik pengusung. Kita punya kekuatan dari ketokohan capres kita Pak Prabowo, tapi juga kita ingin meyakinkan bahwa struktur partai, mesin partai, pengusung ini benar-benar berjalan dengan efektif, dan tentunya kita berharap juga relawan yang juga bisa membantu kesuksesan dari pilpres kita. Mas Gibran hari ini juga ketemu sama SBY atau enggak? Oh, saya nggak tahu. Nah, ini kan kita persiapan untuk ke Indonesia Arena dan setelah itu kita ke KPU. dari Demokrat sendiri dan Mas Habib, apa sih hal menarik yang waktu pembicaraan yang dari kan dari Mas Gibran yang membuat Demokrat juga memberikan suara kepada Mas Gibran? Yang jelas begini ya, Demokrat ini kan sudah berada dalam koalisi Indonesia Maju. Kami benar-benar menghormati proses yang telah berjalan, ya tentunya memberikan otoritas sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai capres. Dan ketika beliau menentukan pilihannya kepada Mas Gibran, kami tentu memberikan dukungan. Tentu dengan harapan besar dia menang. Menang mutlak dengan harapan juga bisa membawa berbagai kemajuan dan juga perbaikan terhadap kondisi bangsa. Nah, kita tentu membahas tentang bagaimana ke depan ekonomi dan kesejahteraan kita makin baik, kemudian juga urusan keadilan dan lain sebagainya. Yang jelas, kita belum terlalu jauh membicarakan visi misi dan program. Kemarin itu adalah pertemuan yang baik sebagai gestur, bukan hanya gestur politik, tetapi juga persahabatan, dan secara personal tentunya ingin kita bisa berjuang bersama-sama dalam menyukseskan pemilu nanti. Di sini Pak, boleh Pak? Dikit aja Pak. Boleh Pak, dikit Pak. Persiapannya Pak hari ini. Persiapannya kan kita akan jalan dari sini ke Indonesia Arena. Dari Indonesia Arena ke Taman Suropati, kemudian baru ke KPU. Jadi persiapan sudah disiapkan secara baik. Kalau dari Golkar ada masa sendiri nggak yang akan ikutin nanti perjalanan ke KPU? Masa dikumpulkannya di Indonesia Arena. Jadi di KPU mungkin nanti kita lihat karena rombongannya lebih terbatas. Ada berapa relawan atau ada berapa pendukung nanti yang dikumpulkan di Indonesia Arena kan sekitar 20 ribuan. Pak Erlangga ini sempat cuti ya Pak? Apa? Saya sudah cuti. berapa hari Pak? Hari ini saya cuti. Berapa hari Pak? Apa? Ya kan kalau biasa acara kan ada midodarenya, kemudian baru nanti ada temon ditemukan. Katanya Mas Gibran ke SBY dulu ketika itu. Pak Prabowo tadi ketika Mas Gibran apa? Mas Gibrannya di mana Pak? Di suatu tempat yang dekat-dekat saja. Kok disembunyiin Pak? Pasti akan muncul di sini. Tapi tadi Mas Anies bilang Gibran ikut Pak. Ya, Berarti ini menjadi rencana dari KIN ya Pak untuk pertama kali munculnya baca dan baca. ya memang demikian. Terima kasih di Indonesia Arena. Terima kasih Pak. PSM sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama, menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar, kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya, ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu
terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dava Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dava Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tavares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hougang nanti. Jadi PSM atau Tavares
mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya, umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaija ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan
pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami start buruk lah ya, kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen, seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini
karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haipon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa Tavares mengandalkan skema 3-5-2. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang PSM dipastikan tak
diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama, menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali terus. Ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya, ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida, dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenso Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker
Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi
yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimampatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga
Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tavares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tavares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM. Wakil dari Singapura ini di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambuh kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulpah Miaripin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya,
Dua penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. Dua di antaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada dua setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Berarti ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain
sangat apa ya, sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenso Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi
apa ya, menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya, umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya, harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya, kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah.
atas Hogan United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hogan United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hogan United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hogan tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hogan ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hogan United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hogan hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan
bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi apa ya namanya motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial, dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya, Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haipon dengan skor 2-1. Ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 3-5-2. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin.
Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat. Tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya
namun kami memprediksi Sage Srop akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan
manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimampatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hogang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hogang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hogang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin.
Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tavares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tavares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM. Wakil dari Singapura ini di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambuh kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang
cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian dua penopang di tengah ini ya, dua penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. Dua di antaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada dua setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen. Masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava
dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu percaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat
Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya, harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin
menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers jelang pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja
sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar.
Seperti biasa, Tapares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali terus. Ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hogang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf.
Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tavares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki
skill dribbling yang cukup bagus itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Nanda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0
Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia di Iwayan Dipta PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM. Wakil dari Singapura ini di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haipong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haipong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambuh kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema
andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper, ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen. Masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman
dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dava Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dava Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu
Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini
perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki
memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haifeng FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifeng dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat
dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tapares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan
tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya, dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tapares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tapares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tapares
memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki apa ya, skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti. Meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian. Yance apalagi. Ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star yang
start buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini, karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position
mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial, dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar.
Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera dan pilihan pertama bagi Tavares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa
kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti. Meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian. Yance apalagi. Ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini.
Untuk prediksi skor ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami start buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers jelang pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup
secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haipong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hogang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haipong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hogang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hogang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni
Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogam mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Berarti ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tapares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan karena Kenso
Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari Emarpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini Emarpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya, dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tapares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tapares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan.
Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti. Meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian. Yance apalagi. Ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya
dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami start buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambuh kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United.
pelatih Hoga Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial, dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya, Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. 3 back, 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 3 back,
Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali, terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya, ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson.
Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirim serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya, umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogan United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya.
apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu. Tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PSM Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC.
namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari
Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tapares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen. Masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida, dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke
lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya, dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar.
Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki apa ya, skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaija ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni
Haipong FC PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC wakil dari Malaysia di Iwayan Dipta PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haipong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PSM Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haipong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka
tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas. Dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper, ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa Tavares mengandalkan skema 3-5-2. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen.
masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenso Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup.
Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pulum masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pulum yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hogang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar
peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka, karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaija ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara
statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haipeng FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haipeng dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic
Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tapares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali terus. Ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya, di
Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini Emarpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya, dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tapares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tapares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi,
bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah,
Sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan
skema-skema apa ya, yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper, ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, dan lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial, dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haipon dengan skor 2-1. Ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar,
Dan Dapa Salman ini menarik sekali, terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya, ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salman bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tavares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker
ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hougang nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti. Meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian. Yance apalagi. Ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United.
Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM wakil dari Singapura ini.
di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hogang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hogang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hogang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh Marpan CS. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah,
Ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogam mengalahkan Haipon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tapares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama, menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida, dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16.
Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya, dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tapares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tapares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain menunggu di depan langsung melepaskan umpan ya.
umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali.
pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami start buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini, karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai di
dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR CS. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama, menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar.
Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya
dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti. Meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian. Yance apalagi. Ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk menjadi pengumpan
kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Juka Eja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM
untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh Marpan CS. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan
mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tapares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu
kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tapares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tapares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan,
Mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti. Meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan, tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaija ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga
fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini, karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri
menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan squad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifan dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah.
Emerjansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama, menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya, ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol.
kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan,
Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian. Yance apalagi. Ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners. Jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah,
ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM. Wakil dari Singapura ini di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hougang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah
menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh M. Arfan CS. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hougang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hougang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hougang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hougang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa Tapares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hougang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali terus. Ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16.
dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya, dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tapares saat menghadapi Hougang nanti. Jadi PSM atau Tapares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik.
Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya, umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor ya, harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaija ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya, kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar. Dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PS Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen, sama seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini, karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0.
kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, dan lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares inilah, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial, dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 3-5-2. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk
memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya ya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama, menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah part
partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll
di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimampatkan menjadi gol oleh pemain di depan, tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih satupun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa
target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya, maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM. Wakil dari Singapura ini di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PSM Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah,
Secara belak-belakan, Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. Dua di antaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada dua setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial. Dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Jadi ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen. Masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik. Bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida, dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik
di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tapares saat menghadapi Hougang nanti. Jadi PSM atau Tapares
mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya, umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tavares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Anderson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan
pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di match day kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga. Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tapares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tapares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan, bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM, wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar, ini Haiphong, dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PSM Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen, sama seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini
karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1, tepatnya di pekan ke-16, PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisian grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hogang United. Pelatih Hogang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hogang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya, 2 penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, dan lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. 2 diantaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada 2 setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial, dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 3-5-2. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan
diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama, menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Juran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tapares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tapares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC, yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain sangat sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran best starting 11. Nah, itulah artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke 2 gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar best starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian 2 gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Ashraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Ashraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Ashraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Ashraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker
Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hogang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hogan United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya. Umpan direct, long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi
yang tercipta, di mana Ananda Rehan sangat-sangat baik asisnya ya kepada Adilson Silva, bahkan dinobatkan sebagai best assist di Liga 1 pekan ke-16. Saki pun begitu. Saki bahkan bermain lebih ke free roll di laga itu, dan dia banyak menciptakan peluang lewat umpan-umpan daerahnya ke area kotak penalti, meskipun tidak menjadi gol ya, tidak dimampatkan menjadi gol oleh pemain di depan. Tapi ini satu instrumen yang cukup menarik. Emarpan pun demikian, Yance apalagi, ada juga Akbar Tanjung. Ini pemain-pemain ini berkontribusi untuk memberikan menjadi pengumpan kepada para pemain-pemain lini depan PSM Makassar. Nah, ini yang akan kita tunggu, apakah skema ini akan kembali dimainkan, diterapkan oleh Tapares untuk bisa memenangkan laga menghadapi Hougang United. Oke, mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Untuk prediksi skor, ya harapannya sebagai PSM sebagai wakil Indonesia ya di ajang AFC Cup ini, kita berharap PSM tentunya memenangkan pertandingan ini agar peluang untuk lolos ke fase berikutnya itu masih terbuka. Karena kalau kalah ya tentu ini perjalanan PSM di AFC Cup akan sulit untuk bisa ke fase berikutnya. Apalagi sebagai finalis zona ASEAN AFC Cup musim lalu, tentu mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Pasukan Ramang, skuad berjuluk Jukaeja ini tidak ingin menyerah begitu saja, maka pertandingan ini adalah pertandingan harga diri untuk PSM Makassar dan untuk tim yang mewakili Indonesia. Secara prediksi ya kami memprediksi PSM bisa menang dengan skor 2-0 lah atas Hougang United. Kemungkinan Adilson Silva akan bisa mencetak gol kembali di pertandingan ini. Sekian mungkin Tribuners, jika ada prediksi lain silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan mari kita saksikan pertandingan dari PSM Makassar menghadapi Hougang United di matchday kedua fase grup H AFC Cup 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live review pertandingan PSM Makassar, dan kali ini pertandingan AFC Cup. PSM Makassar akan melakoni laga match day ketiga atau pertandingan ketiga fase grup H AFC Cup 2023-2024. Dan lawan yang akan dihadapi PSM yakni wakil dari Singapura, Hougang United, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan hari ini tentunya, dan kick off pada pukul 20.00 WITA atau jam 8 malam. Nah, sebagai gambaran di AFC Cup ini di fase grup, PSM Makassar mengalami star buruk lah ya kalau boleh dikata, karena pertandingan pertama menghadapi wakil Vietnam yakni Haiphong FC, PSM Makassar kalah 3-0. Lalu di pertandingan kedua menjamu Sabah FC, wakil dari Malaysia, di Iwayan Dipta, PSM takluk 5-0. Artinya dari 4 tim yang ada di grup H, PSM berada di posisi buncit klasemen sementara, dan satu-satunya tim dari 4 tim ya yang ada di grup H ini belum meraih 1 pun poin. Selain itu ya tentunya satu-satunya tim juga yang belum mencetak gol sejauh ini. Itulah gambaran dari PSM Makassar jelang menghadapi matchday ketiga
Artinya bahwa pelatih PSM Bernardo Tavares ingin memastikan bahwa pertandingan ini harus mereka menangkan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu Tavares sudah menegaskan hal itu saat jumpa pers dalam pertandingan bahwa target mereka 3 poin. Target mereka adalah kemenangan. Target mereka adalah menekan sejak menit awal, mencetak gol cepat, dan mempertahankan kemenangan. Nah, ketika PSM harus gagal memenangkan pertandingan ini, maka langkah mereka ke fase berikutnya di AFC Cup tentu akan sulit ya. Maksudnya sulit untuk melangkah ke fase berikutnya. Namun jika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka masih terbuka peluang bagi PSM untuk bisa bersaing di klasemen grup H. Nah, menghadapi Hougang tentu juga bukan perkara yang mudah untuk PSM wakil dari Singapura ini. Di laga terakhir mereka di AFC Cup secara mengejutkan bisa mengalahkan wakil dari Vietnam yang sebelumnya mengalahkan PSM Makassar. Ini Haiphong dengan skor 2-1. Artinya ini secara gambaran atau secara statistik matematika ya, kita lihat bahwa Hougang ini memiliki peluang untuk bisa mengalahkan PSM Makassar dilihat dari hasil mereka saat menghadapi Haiphong FC. Namun tentu PSM tak ingin terbebani dengan hasil yang dicapai oleh Hougang United. Hanya saja sekali lagi saat menghadapi Hougang hari ini PSM masih dilanda persoalan badai cedera. Ada beberapa pemain yang harus absen seperti Yakob Sayuri, Erwin Gutawa, dan Yakob Sayuri juga harus Kenson Nambu kemungkinan bisa dimainkan, namun dimulai dari bangku cadangan. Cuman yang harus menjadi motivasi lebih, PSM mendapat motivasi lebih untuk bisa memenangkan pertandingan ini karena di laga terakhir mereka di kompetisi domestik di Liga 1 tepatnya di pekan ke-16 PSM mampu memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pemutus rentetan 5 kekalahan secara beruntun yang dialami PSM Makassar. Artinya ada motivasi berlipat yang didapat oleh para pemain, oleh skuad PSM Makassar sendiri menatap pertandingan ketiga dari penyisihan grup AFC Cup ini. Nah, langsung saja Tribuners, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan prediksi susunan pemain ya dari kedua tim. Kita mulai dari tim tamu dulu, Hougang United. Pelatih Hougang Marko Kraljevic dikenal sebagai pelatih yang cukup cerdas ya, memainkan skema-skema yang lebih banyak mengandalkan ball position, mengandalkan serangan yang tersistematis dimulai dari lini pertahanan hingga lini depan, dan mereka di tim ini ditopang oleh beberapa pemain-pemain yang memiliki kualitas dengan skema andalan mereka 4-1-4-1 seperti gambaran ini. Di penjaga gawang ada Saiful Nisam, kemudian 2 stopper ada Kuriyama dan Abdul Muthalib, ditopang 2 fullback, kiri Takayama, lalu Anders Aplin. Takayama ini pemain asal Jepang, pemain yang cukup merepotkan juga ini di barisan skuad Hougang. Lalu di sisi kanan ada Anders Aplin, kemudian gelandang bertahan ada Sulfahmi Arifin, kemudian 2 penopang di tengah ini ya,
Dua penopang striker ini ada Sulaiman dan Irwansyah, dan Halim gelandang sayap kiri, dan lalu Nasrul Nazari gelandang sayap kanan, dan striker asing mereka Marko Simovic. Nah, secara belak-belakan Tavares menyebut bahwa Hogang ini memiliki pemain yang cukup berkualitas. Dua di antaranya yang patut menurut Tavares ini ya, menurut pelatih PSM ini ada dua setidaknya pemain yang harus diwaspadai oleh MR Pances. Yang pertama ini Takayama. Meskipun posisinya adalah seorang fullback, tapi Takayama ini memiliki spesial, dia sebagai eksekutor tendangan-tendangan mati atau free kick dari Hogang United. Terbukti pada saat mereka menghadapi Sabah FC dengan kekalahan 3-1 kalau tidak salah ya. Hogang mencetak 1 gol itu lewat tendangan bebas Takayama. Nah, ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Yang kedua yakni Marko Simovic. Pemain ini memborong 2 gol saat Hogang mengalahkan Haifon dengan skor 2-1. Ini adalah bukti ketajaman dari seorang Maksimovic. Makanya dia akan tentu mendapat penjagaan yang super ketat dari para barisan pertahanan PSM Makassar. Dan ya, itulah untuk prediksi susunan pemain dari Hogang United. Kemudian kita beralih ke tim tuan rumah PSM Makassar. Seperti biasa, Tavares mengandalkan skema 352. Kita bisa memprediksi bahwa laga menghadapi Hogang nantinya di AFC Cup ini skema atau komposisi pemain yang dimainkan PSM Makassar tidak akan jauh berbeda dari komposisi pemain yang dimainkan saat mengalahkan Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 kemarin. Hanya saja ada beberapa perubahan. Kita lihat, tentu yang pertama perubahan yang pastinya akan terjadi itu di posisi penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, PSM dipastikan tak diperkuat Reza Arya Pratama. Alasannya jelas, Reza mendapat kartu merah langsung saat menghadapi Sabah FC. Saat itu kalau tidak salah Reza Arya melakukan pelanggaran keras di luar kotak penalti saat mencoba untuk memutus bola yang ingin direbut pemain Sabah FC. Akhirnya mendapat kartu merah langsung. Dan kiper yang dipersiapkan sebagai pengganti memang ada beberapa opsi, ada 3 kiper lainnya, ada Raka Okta dan lain, dan tapi kemungkinan yang akan dipasang yakni M. Ardiansyah. M. Ardiansyah ini kiper muda PSM, sudah bergabung sejak musim lalu, usianya masih 21 tahun kalau tidak salah ya. Dialah yang akan menjadi suksesor dari Reza Arya Pratama menjadi pemain terakhir dari benteng pertahanan PSM Makassar. Kemudian 3 back, Yuran Fernandes masih dipercaya sebagai leader untuk posisi back PSM Makassar. Kemudian Saprudin Tahar dan Dapa Salman. Dapa Salman ini menarik sekali. Terus ini kemungkinan Dapa Salman akan kembali menjadi starter itu sangat besar. Sebab Erwin Gutawa yang biasanya menjadi pilihan utama dari Tavares untuk mengisi posisi back itu masih harus absen, masih mengalami cedera ya kalau tidak salah ya. Dan Dapa Salman dipercaya sebagai pengganti. Nah, pemain berusia 21 tahun ini asal Tasikmalaya. Ini bermain cukup baik, bukan lagi cukup baik, sangat-sangat baik saat menghadapi Arema FC. Di pertandingan itu terlihat bahwa Tavares memberikan semacam tantangan kepada Dava. Dia ditugaskan khusus untuk mengawal striker dari Arema FC yakni Gustavo Almeida. Dan kita tahu Gustavo Almeida itu adalah top skor sementara Liga 1 dengan 11 poin. Di situ terlihat Dapa Salma bermain
sangat apa ya, sangat baik, menjalankan instruksi dengan baik, menjalankan koordinasi dengan pemain-pemain lini belakang PSM Makassar lainnya juga sangat-sangat baik. Dan bukti lainnya bahwa Dapa Salman bermain baik di laga menghadapi Arema FC itu terlihat dia terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga 1 pekan ke-16 dan juga masuk dalam jajaran Best Starting 11. Nah, itulah. Artinya capaian yang didapat Dava ini kemungkinan membuatnya akan kembali dimainkan sebagai starter saat menghadapi Hougang United. Lalu kita beralih ke dua gelandang bertahan, Ananda Rehan dan Akbar Tanjung. Ini pemain yang juga bermain saat menghadapi Arema FC. Ananda Rehan juga masuk daftar Best Starting 11 Liga 1 pekan ke-16. Kemudian ada M. Arpan, karena Kenzo Nambu masih diragukan bisa tampil sejak menit awal, maka posisi ini akan diambil oleh sang kapten. Sebenarnya posisi asli dari M. Arpan itu berada di antara ini ya. Dia biasa berduet dengan Akbar Tanjung atau Ananda Rehan. Namun kali ini M. Arpan akan tepat berada di belakang striker, bertugas sebagai gelandang yang mendistribusikan bola kepada ke lini depan PSM Makassar. Kemudian dua gelandang sayap, Yance Sayuri dan Zaki Asraf. Ini juga kedua pemain ini selalu dipercaya sejauh ini, apalagi Zaki Asraf ya, pemain muda. Dia menjadi pelapis utama dari Yakob Sayuri. Yakob harus absen cukup lama karena cedera, dan pilihan pertama bagi Tapares yang dimainkan yakni Zaki Asraf. Meskipun masih ada beberapa pemain lainnya yang kadang juga dimainkan seperti Reza Arya, namun kami memprediksi Zaki Asraf akan diplot sebagai gelandang sayap bersama dengan Yance Sayuri. Untuk posisi striker, Everton absen saat pekan ke-16 akumulasi kartu kuning, namun kemungkinan dia akan kembali dimainkan tentunya di AFC Cup. Dia akan berduet dengan Adilson Silva. Nah, ini yang menarik ini. Pertandingan menghadapi Hougang ini adalah partai atau laga pembuktian bagi Adilson Silva. Pembuktiannya apa? Yakni pembuktian tentang konsistensi. Saat PSM menekuk Arema FC dengan 3-0, Adilson mencetak brace atau 2 gol kemenangan untuk PSM Makassar. Pujian terus berdatangan kepada Adilson. Melihat gol yang ia ciptakan sangat-sangat baik, memanfaatkan memanfaatkan kecepatannya dan bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh para pemain-pemain lini tengah PSM itu mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Hanya saja tentu pertandingan menghadapi Arema FC sudah berlalu. Konsistensi Adilson sebagai striker ini akan mendapat ujian baru, yakni saat menghadapi Hougang United. Diharapkan fans PSM berharap bahwa kepercayaan diri Adilson yang sudah membuka kerang golnya di Liga 1 ini tertular di AFC Cup. Kalau kita lihat secara komposisi pemain saat menghadapi Arema FC, tentu Adilson punya banyak opsi mendapat umpan-umpan matang dari para pemain-pemain lini belakang lini tengah dari PSM Makassar. Dan terlihat Adilson ini sangat nyaman ketika mendapat bola-bola terobosan ya. Bola-bola terobosan mendatar itu terbukti di gol pertamanya saat Ananda Rehan mengirimkan bola daerah kepada Adilson yang mampu dieksekusi dengan baik oleh Adilson. Sepertinya ini akan menjadi
apa ya, menjadi salah satu skema yang akan kembali dimainkan oleh Tavares saat menghadapi Hogan nanti. Jadi PSM atau Tavares mulai meramu beberapa skema, utama skema menyerang, namun secara prinsip dasar mereka atau PSM tetap mengandalkan serangan-serangan balik. Dia lebih banyak menunggu, bermain efektif, tidak banyak menguasai bola. Tapi yang menariknya bukan lagi mengandalkan direct pass seperti yang sudah kita jelaskan dalam beberapa preview atau review pertandingan sebelumnya ya. Dimana ketika misalnya PSM mendapat serangan dari tim lawan, mereka banyak menunggu para pemain dari lini belakang sampai lini tengah, bahkan lini depan juga ikut membantu dan memutus serangan lawan. Ketika mereka mendapat bola, ada dua pemain langsung menunggu di depan, langsung melepaskan umpan ya, umpan direct long ball ke depan. Itu biasanya yang terjadi, keseringan terjadi begitu ya. Tapi saat melawan Arema FC, hal yang menarik itu terjadi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa ada upaya-upaya atau instruksi dari Tavares memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain di lini tengah, memberikan umpan-umpan kunci. Umpan kunci yang dimaksud itu adalah umpan daerah, umpan terobosan mendatar. Dan ini menjadi makanan empuk bagi Adilson. Adilson yang memiliki kecepatan, memiliki apa ya, skill dribbling yang cukup bagus, itu bisa dimanfaatkan dan akhirnya bisa mampu mencetak gol, 2 gol malah saat menghadapi Arema FC. Dan tentunya biasanya saat William Pluim masih ada di skuad PSM Makassar, kan Pluim yang lebih banyak melakukan atau memberikan umpan-umpan manja semacam itu, umpan-umpan terobosan kepada striker. Tapi dikala PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 itu ada banyak opsi yang tercipta, di mana Ananda Rehan,